pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Anis Nabila. Sejumlah informasi aktual, inovatif, dan terpercaya kami siapkan untuk Anda. Baik pemirsa, kita langsung ke informasi utama hari ini. PBB mengingatkan bahwa 5 tahun ke depan akan menjadi periode terpanas. Pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi secara terus-menerus akibat aktivitas manusia. Salah satu penyebab utamanya adalah emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2, mantena, dan gas industri lainnya yang dilepaskan dari kendaraan bermotor, pembangkit listrik, dan pembakaran hutan. Fenomena ini menyebabkan mencairnya es di kutub, naiknya permukaan air laut, cuaca ekstrim, hingga mengancam kehidupan manusia dan hewan. Laporan terbaru menyebutkan bahwa suhu global tahun ini mengalami lonjakan tertinggi dalam 1 dekade terakhir, memperkuat tanda bahwa perubahan iklim sedang berlangsung sangat cepat. Pada tahun 2030, bumi mengalami kemajuan pesat dalam bidang industri pemanasan global. Namun, kemajuan tersebut membawa dampak buruk bagi iklim bumi. Penggundulan hutan, limbah industri, pembakaran bahan bakar, hingga sampah yang tidak terkendali. Suhu bumi selalu meningkat setiap tahunnya. Sebanyak 11.000 ilmuwan dari seluruh dunia menghimbau seluruh rakyat dunia harus segera memperbaiki kondisi ini. Jika tidak, hal ini akan menyebabkan bencana besar bagi manusia di masa mendatang. Perubahan iklim dan cuaca akibat pemanasan global berdampak pada mencairnya lapisan gletser, tidak terkecuali gletser Himalaya. Sejumlah ahli memperkirakan gletser terbesar di luar kutub ini bisa kehilangan hingga 75% dari volumenya pada akhir abad 21 karena pemanasan global. From satellites, we can see just from 2000 to 2009 and then to the following decade, there was a significant increase, over 60% increase in the glacier melt. And that's huge in just 10 years, and this is going to have really big consequences. Menurut International Center for Integrated Mountain Development yang berbasis di Kathmandu meningkatkan suhu 1,5 hingga 2 derajat Celcius dari masa pra-industri bisa menyebabkan gletser Himalaya kehilangan 30 hingga 50% volumenya pada tahun 2100. Hal ini bisa saja menyebabkan banjir dan kekurangan air bagi 240 juta orang yang berada di wilayah pegunungan Himalaya. Banyak warga di wilayah pegunungan bergantung pada pertanian dan dengan mengandalkan pencairan salju dan gletser untuk irigasi. Tetapi waktu turunnya salju kini telah berubah dan seringkali jumlahnya lebih sedikit dari biasanya. So how do you address the losses and damage caused by these receding glaciers or changes in snowfall patterns? So again, this is very, very important, and I think the global community has to come to support the mountain communities in addressing their losses and damage again. Mencairnya gletser juga bisa menimbulkan bahaya bagi masyarakat hilir. Air hujan biasanya tertampung di danau dangkal dan tertahan oleh bebatuan serta puing-puing. Namun jika gletser mencair, dua risiko menyebabkan banjir akibat danau yang meluap hingga membuat air mengalir deras ke lembah pegunungan. Dan saudara, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Anis Nabila pamit undur diri.
dan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.